Jalan-jalan ke Pulau Sumadu. Jangan lupa diving di Pulau Weh. Kata orang ini, kata orang itu. Mending capcus langsung ke Aceh deh. Hah? Emangnya ada apa aja di Aceh? Belum tahu di Aceh ada apa aja? Cus, langsung nonton ngobar episode kali ini. Shh, jangan di-skip ya. Hai, selamat siang teman ngobar. Kembali lagi di Ngobar, ngobrol bareng Barudak. Yeay! Yeay. Nah, di episode ngobar kali ini, kalian bakal ditemenin sama kita nih, yaitu aku dan CS aku, Farah. Iya benar sekali CP, dan di episode kali ini topik yang bakalan kita angkat itu juga nggak kalah menarik dari episode ngobar kemarin tentunya, yaitu kita bakalan ngebahas tentang cerita di balik indahnya surga dunia di Aceh. Wah, menarik banget nih pastinya. Apalagi di episode kali ini, kita bakalan langsung kedatangan seorang wanita cantik asal Aceh yang selain mempunyai paras yang cantiknya Masya Allah banget ya, pengetahuan dan wawasannya juga patut diacungi jempol. Benar banget, Cepe. Oke, biar kita nggak lama-lama lagi nih curcol berduanya. Pasti kalian penasaran banget kan? Kita sambut aja deh langsung narasumber kita, yaitu Kak Farah Faiza. Yeay! Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget Kak, karena Kakak udah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita hari ini. Ya, aku juga mengucapkan terima kasih kembali karena udah mengundang. Sama-sama Kak Farah, dengan adanya acara ini kita juga berharap bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia supaya wawasan dan pengetahuannya nanti tentang Aceh bisa semakin bertambah Kak. Amin, amin. Amin, amin. Nah, Kak Farah, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan nih, boleh dong Kak, aku minta sedikit waktunya untuk menyapa teman-teman yang ada di sini, sekaligus memperkenalkan diri Kakak itu siapa dan pernah menjabat sebagai apa nih di Aceh, biar semua teman-teman pada tahu. Oke, baik. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Farah. Nama kita sama ya. Iya. Jadi sebelumnya izinkan Farah kenalin diri dulu. Jadi nama lengkap Farah itu Farah Faiza. Dan teman-teman bisa panggil Farah aja. Sekarang Farah lagi kuliah sebagai mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Aceh. Dan pada tahun 2019, Farah sempat mengikuti Agam Inong Banda Aceh dan sempat dinobatkan menjadi Inong Banda Aceh dan juga Putri Pariwisata Nusantara Aceh tahun 2019. Terima kasih. Wah, keren banget gak sih ngobar kali ini bisa langsung ngundang putrinya Aceh gini. Tepuk tangan dulu dong, oh yeay. Nah, kakak kan tadi katanya pernah menjabat sebagai Inong Banda Aceh nih. Bisa diceritain sedikit gak Kak, Inong Banda Aceh itu seperti apa? Itu ngapain aja Kak? Inong Banda Aceh itu sebenarnya sebutan duta wisata untuk Banda Aceh dan juga Provinsi Aceh. Jadi Inong itu bahasa Acehnya untuk perempuan dan pasangannya itu agam dan artinya itu laki-laki. Jadi sama seperti Mojang Jajaka mungkin ya kalau di daerah Jawa Barat. Nah seperti itu. Jadi Agam Inong Banda Aceh, Farah ikutin ajangnya itu pada tahun 2019 dan kebetulan juga udah diganti sama teman-teman yang sudah mengikuti Agam Inong Banda Aceh 2020 gitu. Gitu ya, keren banget nih Kak. Tapi kalau boleh tahu, apa nih yang memotivasi Kakak untuk ikut dalam ajang itu sehingga menjadi bagian dari wadah itu? Apakah itu motivasi dari diri Kakak sendiri atau termotivasi dari yang lain gitu Kak? Boleh diceritain? Ya kalau motivasi sendiri sih sebenarnya ada dua, ada motivasi dari internal, motivasi dari diri sendiri dan juga eksternal gitu. Jadi sebenarnya Farah pribadi suka berkegiatan sosial gitu. Jadi Farah juga suka cari wadah ataupun keluarga baru untuk sama-sama bangun. Dan kebetulan juga waktu itu lagi senang belajar pariwisata dan juga sejarah yang ada di Banda Aceh. Jadi pengen aja gitu punya teman-teman dan juga keluarga baru untuk promosi wisata Banda Aceh itu sendiri pada khususnya. Dan selain itu juga memang suka
bersosialisasi dan juga promosi lewat sosial media gitu. Dan waktu tahun 2019 memang aktif promosinya di sosial media. Masya Allah, keren banget ya, ya ampun. Emang gak salah pilih deh narasumber cantik satu ini ya. Aku salut banget sama keinginan dan niat mulianya kakak. Nah, kakak, kalau bicara soal Aceh nih kak, seperti yang kita tahu, kalau tahun 2004 lalu Aceh kan terkena musibah tsunami yang besar, yang bisa dibilang menyebabkan Aceh seperti disapu rata habis oleh derasnya arus itu. Nah, aku teman-teman penasaran banget nih kak, pada saat itu kondisi kakak tuh gimana sih saat menghadapi situasi tsunami Aceh tersebut? Oke, baik. Sebenarnya kebetulan pada saat itu Farah dan keluarga sedang tinggal di luar Aceh. Tapi ada satu hal yang Farah ingat pada saat sebelum tsunami tuh pulang ke Banda Aceh dan tepatnya di rumah almarhum nenek, yaitu rumah yang lagi Farah sekarang ini gitu. Jadi kami sempat pulang, terus ya keadaannya sama seperti mudik biasa. Terus waktu mau balik pulang juga ternyata waktu itu lagi pakai sepatu di teras rumah yang saat itu juga masih utuh dan belum direnov di sekarang ini. Terus juga masih ada almarhum nenek, keluarganya gitu. Dan ternyata setelah balik dari sana, mungkin itu pertemuan terakhir dan musibah tsunami itu melanda Aceh, termasuk di rumah yang para teman ini gitu. Gitu ya Kak. Berarti yang ada di luar Aceh itu cuman keluarga kakak aja, keluarga besar gitu, bukan ikut sama nenek gitu ya? Nenek berarti nggak ikut ke sana? Ya, kebetulan keluarga besar memang di Aceh juga, cuman keluarga inti Farah lagi ada di luar Aceh waktu itu. Dan ada Gitu. beberapa keluarga yang memang menjadi korban tsunami, termasuk almarhum nenek dari sebelah ayah. Gitu. Gitu ya Kak. Wah, sangat tragis ya kak. Kalau aku boleh nanya lagi nih kak, sebelum terjadinya tragedi tsunami tahun 2004, kondisi pariwisata di Aceh itu seperti apa sih kak? Kekuatan aspek pariwisata di Aceh itu berupa apa seperti itu? Mungkin dari budayanya kah? Atau dari alamnya kah? Ya, jadi mungkin semua orang pasti tahu titik terendah pariwisata Aceh itu memang ada pada saat sebelum tsunami hingga terjadinya sebuah tsunami pada tahun 2004. Di mana kita tahu bahwasanya Aceh juga dilanda konflik waktu itu yang sangat panjang sehingga menimbulkan trauma yang sangat besar bagi sebagian masyarakat Aceh dan juga kita tahu kalau orang Aceh itu sebenarnya budayanya kental dengan memuliakan tamu gitu sehingga sampai sekarang masih ada slogan pemulia jame adat getanyo yang artinya memuliakan tamu itu adat kami gitu. Jadi walaupun seburuk apapun kondisi Aceh sebelum tsunami hingga tsunami itu masyarakat Aceh sebelum itu juga tetap mengedepankan nilai-nilai kebudayaan gitu yang dikenal sampai sekarang. Dan juga kalau misalnya untuk pariwisata itu dulu masih lebih ke alam, ke sejarah dan budaya gitu, belum ada peninggalan tsunami dan juga infrastruktur baru-baru sekarang ini. Gitu. Gitu ya Kak, berarti Aceh itu memegang kebudayaan sesuai dengan slogan tadi ya Kak. Nah sebelumnya itu kan sebenarnya kalau dari pariwisatanya sendiri, sebagai orang Bandung itu aku sebenarnya belum pernah main jauh-jauh apalagi sampai ke Aceh. Bukan karena soal jauhnya sih Kak sebenarnya. Cuman dari akunya sendiri pun nggak tahu kalau misalkan ke Aceh itu aku nggak tahu harus ngapain, apa yang harus dicari. Beda kalau misalkan kayak ke Bali kan semua orang udah tahu terus kayak banyak informasi-informasinya di YouTube dan kebetulan beberapa teman aku yang ada di kebetulan beberapa teman aku juga ada yang orang Bali. Jadi bisa nanya langsung. Nah, kebetulan kan sekarang ada kakak nih di sini. Kira-kira aku boleh lebih tahu gak tentang Aceh? Nah, kalau untuk Aceh itu sendiri, perubahan yang signifikan itu paling dirasakan masyarakat Aceh setelah tsunami bahkan. Karena kan kita tahu bahwasanya sebelum tsunami seperti yang sudah Farah jelaskan tadi, dilanda konflik yang berkepanjangan. Namun juga setelah tsunami melanda Aceh,
banyak negara-negara yang prihatin dan juga turut membantu proses perdamaian Aceh dengan Republik Indonesia saat itu. Jadi dari situlah terendah pariwisata Aceh mulai seperti itu gitu. Jadi rekonstruksi dari semua aspek itu dilakukan, baik itu dari segi pembangunan, bahkan sehingga pariwisata dan juga Aceh. Nah, semenjak adanya proses perdamaian Aceh dengan Republik Indonesia, dari situlah Aceh punya kekhususan dan juga menerapkan syariat Islam gitu, yang teman-teman juga pasti semuanya tahu. Jadi kalau untuk pembangunan pariwisata di Aceh itu sendiri, menurut Farah prosesnya lumayan cepat karena kalau kita lihat, kita kilas balik dari kejadian tsunami Aceh ini, banyak peninggalan bangunan bekas tsunami yang dijadikan juga tempat wisata sekaligus untuk edukasi mitigasi bencana serta edukasi sejarah tsunami Aceh gitu. Terus juga di Aceh memang sebenarnya sangat universal ya kalau misalnya teman-teman di luar Aceh tanya gitu kan, di Aceh emang sebenarnya yang cewek sama yang cowok nggak boleh ketemu ya atau nggak boleh boncengan ya gitu kan, banyak yang tanya kayak gitu, sebenarnya nggak juga, cuman ya gitulah. Jadi ada juga pepatah yang memang para ingat sampai sekarang gitu, lebih baik kita ke Aceh sekali daripada kita mendengarkan Aceh 1000 kali tapi kita belum pernah ke Aceh. Karena memang kalau kita udah ke Aceh pasti kita ngerasain sendiri gimana sensasinya gitu. Karena nggak seburuk asumsi ataupun pemikiran-pemikiran orang-orang yang belum tahu Aceh itu seperti apa gitu. Wah, seperti ngomong-ngomong tentang pariwisata nih Kak, kan seperti yang tadi Kakak bilang sendiri bahwa Aceh itu bangkitnya sangat signifikan ya setelah tsunami itu. Ada nggak sih Kak menurut Kakak perubahan yang dirasakan setelah tragedi itu khususnya untuk Kakak sendiri mungkin atau keluarga Kakak atau teman-teman Kakak, mungkin dari segi pariwisatanya sendiri apakah potensi wisatanya semakin meningkat atau mungkin semakin menurun? Kalau untuk potensi wisatanya sendiri dengan adanya pembangunan yang signifikan ya, jadi dari situlah perekonomian masyarakat dibangun kembali gitu. Contohnya aja yang di Aceh itu banyak objek-objek wisata yang terkenal muncul dari peninggalan tsunami gitu. Misalnya PLTD Kapal Apung, terus seperti Museum Tsunami yang terkenal dan Masjid Raya Baitur Rahman yang udah direnovasi sedemikian rupa. Terus juga untuk perubahan yang dirasakan oleh Farah sendiri atau mungkin mewakili masyarakat Aceh, ya seperti yang udah Farah bilang tadi, perekonomian masyarakat Aceh pun semakin mudah untuk diputar gitu dengan adanya peningkatan potensi pariwisata di Aceh gitu. Wah, Masya Allah, keren pisan euy, Kak. Emang bener ya, pasti ada hikmah di setiap musibah. Nah, Kak Farah, bicara soal tempat bersejarah, kalau nggak salah di Aceh ada namanya Museum Tsunami ya, Kak. Bisa ceritain sedikit nggak Museum Tsunami itu seperti apa, dan kenapa bisa jadi salah satu tempat yang ikonik di Aceh gitu. Sehingga banyak dikunjungi juga oleh banyak orang yang datang ke Aceh, Kak. Baik, mungkin teman-teman pasti tahu dong yang desain bangunan Museum Tsunami siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi yang Siapa? bangunan yang Wah, desain siapa tuh, Kak? nah yang desain bangunan Museum Tsunami itu Ridwan Kamil. Wah, Ridwan Jadi Kamil. Jadi Museum Tsunami itu dibangun kalau nggak salah 4 tahun setelah kejadian tsunami, dan dari museum ini tentu teman-teman tahu bahwasanya kita dapat mempelajari sejarah bencana tsunami yang masyarakat Aceh pada umumnya menyebutkan bahwa bencana ini memang membawa hikmah yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Selain itu juga gedung ini berfungsi sebagai tempat mitigasi bencana seandainya bencana serupa terjadi lagi di Kota Banda Aceh khususnya. Dan menurut Farah, Museum Tsunami ini sendiri memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi karena dari mulai kita masuk ke Museum Tsunami itu sendiri sehingga kita keluar itu di tiap titik pasti ada makna tersendiri gitu, ada nilai filosofis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada gambaran tentang Museum Tsunami itu, kalau misalnya kita ingin masuk ke Museum Tsunami itu kita bakal disambut sama lorong yang gelap, terus lorongnya panjang gitu, dan kalau nggak salah itu disebut dengan space of fear gitu. Jadi lorongnya ini juga ada lantunan zikir kepada Allah gitu. Jadi
di sini kita rasakan sensasi ketakutan masyarakat Aceh pada saat terjadinya tsunami waktu itu. Nah, setelah dari lorong ini kita keluar, barulah kita bisa melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada saat terjadinya tsunami. Dan kita juga bakal melewati ruangan yang kalau nggak salah disebut dengan Space of Sorrow, di mana banyak tulisan-tulisan nama korban tsunami dipajang, dan pada puncak cerobong dari ruangan ini juga terdapat lafaz Allah gitu. Dan nilai filosofis yang kita bisa ambil dari sini juga saat kita keluar dari ruang cerobong itu memang kita di bawah kayak melingkar gitu. Jadi lantainya itu nggak datar, jadi itu menceritakan bagaimana masyarakat Aceh berusaha untuk keluar dari jebakan atau untuk keluar dari bencana tsunami yang mungkin ada yang tenggelam segala macam gitu kan. Jadi kita di bawah, sehingga kalau misalnya kita udah survive, kalau kita posisikan diri sebagai korban gitu, kalau kita udah survive, kita bakalan ketemu jembatan harapan, dan di jembatan harapan itulah memang masih penuh dengan nilai filosofis gitu menurut Farah, dan ini sangat mendalam, di mana lorong itu menunjukkan nama-nama negara yang juga turut membantu Aceh pada saat itu, dan ditaruh bendera-bendera negara gitu, dan ada tulisan damai dalam bahasa masing-masing negara tersebut. Dan setelah itu barulah kita bisa melihat ruangan pamerannya, ada juga ruang dokumentasi video bencana tsunami gitu. Wah, keren banget. Jadi kita bisa ngeliat secara langsung benda-benda yang punya arti tersendiri sebagai bukti terjadi tragedinya tsunami itu ya, Kak. Keren banget sih. Ya. Salut banget sama ide-ide dari masyarakat dan pemerintah Aceh di sana. Jadi kita sebagai wisatawan pun yang tidak merasakan tragedi itu bisa tahu dan bisa melihat langsung dan merasakan efek dari hebatnya tsunami itu. Nah, benar. Bener banget, Farah. Iya. Kami juga Aku jadi penasaran banget pengen lihat langsung nih gimana dan akibat tragedi tsunami di sana. Tapi ngomong-ngomong, selain dari museum tsunami itu, apakah ada objek wisata lainnya yang ikonik selain yang terjadinya tsunami silam di Aceh, Kak? Objek wisata peninggalan tsunami yang ikonik gitu ya, selain museum tsunami. Ya, betul, Kak. Kalau di Banda Aceh itu ada PLTD Kapal Apung gitu. PLTD Kapal Apung ini merupakan salah satu kapal yang ikut terdampar saat tsunami Aceh melanda. Wah, mungkin gitu. teman-teman dengar cerita mengenai kronologisnya, mungkin bisa juga ceritain. Kalau misalnya kapal, ya boleh. Kalau kapal ini juga dulu terdampar itu dari pelabuhan Dermaga Ulele, sekitar 5 hingga 8 kilo itu terdamparnya. Dan kita tahu bahwa PLTD Apung ini memang tergolong sangat berat dan besar, tapi bisa terseret sejauh itu ke daratan. Dan cerita dalam kapal tersebut yang pada saat itu juga bikin Farah terharu, karena dari belasan awak kapal hanya satu orang yang selamat, dan menceritakan kronologis terseretnya kapal tersebut. Ya, bayangin aja kapal tersebut terseret dari dermaga ke daratan sejauh itu gitu. Wah, pasti mengena banget sih ya kalau datang ke sana, apalagi untuk warga Aceh sendiri yang merasakan tragedi itu. Tapi menurut Kakak nih ya, sebagai seorang putri para wisata Nusantara Banda Aceh, dari kedua tempat tadi yang ikonik itu menurut Kakak objek yang mana sih yang paling diminati dan paling sering dikunjungi oleh para wisatawan, dan alasannya kenapa, Kak? Kalau ditanya mana yang lebih ikonik, sebenarnya menurut Farah dua-dua memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing gitu kan. Seperti yang Farah ingin sampaikan tadi, Farah juga mengapresiasi desain dan juga makna-makna filosofis yang sudah dicetus oleh Pak Ridwan Kamil. Dan dengan Museum Tsunami yang penuh dengan nilai filosofisnya itu, PLTD Kapal Apung juga penuh dengan nilai sejarahnya. Dan dua-dua objek wisata ini memang sama-sama diminati wisatawan gitu. Jadi kalau misalnya ada rombongan yang datang dari luar, pasti mereka nggak akan ketinggalan nyebutin dua destinasi ini gitu. Oh iya, Kak. Dari sekian apa yang telah diceritain, aku pun jadi pengen banget ke Aceh nih, Kak. Kayak selain
tempatnya yang terlihat megah dan estetik dan instagramable, aku lebih ke pengen tahu gitu loh, pengen merasakan gimana sih rasanya, pengen merasakan rasa emosionalnya gitu, gimana pas ada di sana. Tadi juga kan diceritain sama Kakak kalau misalkan di Tsunami Aceh, di Museum Tsunami Acehnya dan kapal apungnya itu sendiri, ada beberapa spot yang membuat pengunjung-pengunjungnya bisa merasakan gimana rasanya di saat kita sedang ada dalam posisi tsunami itu. Iya. Iya bener banget CP, aku juga setuju sama CP, aku jadi pengen ke sana karena ya jarang banget kita bisa nemuin museum yang seestetik itu dan punya nilai filosofi yang tinggi gitu, parah sih. Oh iya CP. Kak, bicara soal kunjungan wisatawan nih, sebenarnya pariwisata di Aceh itu seperti apa sih? Karena banyak dari masyarakat Indonesia khususnya yang masih punya pandangan kalau ketika kita berkunjung ke Aceh, kita sebagai wisatawan, baik itu muslim ataupun non-muslim, kita itu diwajibkan katanya untuk berpakaian tertutup dan diwajibkan untuk memakai hijab. Nah, kira-kira untuk Kakak sebagai masyarakat Aceh sendiri, kira-kira hal itu sebenarnya ada benarnya nggak sih? Itu sebenarnya benar nggak sih, Kak? Oke. Jadi sebenarnya ini memang sering kali ditanya oleh teman-teman gitu. Jadi menurut Farah sendiri, pariwisata di Aceh sebenarnya sangat universal, seperti yang udah tadi Farah sebutin. Jadi semua orang dari berbagai kalangan itu sebenarnya bisa menikmati dengan baik gitu. Karena di Aceh jenis pariwisatanya itu nggak hanya satu, tapi banyak gitu. Contohnya wisata alam, sejarah dan budaya, peninggalan tsunami hingga kuliner gitu. Dan masing-masing destinasi wisata ini sesuai dengan target pengunjungnya gitu. Contohnya aja salah satu pengunjung terbanyak kan dari Aceh itu berasal dari Malaysia yang notabene-nya memang beragama Islam dan mereka sangat menikmati wisata sejarah baik itu wisata religinya ataupun budayanya gitu. Dan juga untuk wisatawan asing mereka contohnya seperti dari negara Australia atau dari negara-negara barat yang lain misalnya biasanya mereka lebih suka menikmati wisata alam, namun nggak sedikit juga yang suka meneliti dan juga mempelajari wisata religi di Aceh itu. Terus seperti yang udah teman-teman tadi tanyakan mengenai pengunjung di Aceh, wisatawan di Aceh itu sebenarnya beneran nggak sih kayak gitu? Nah, dan ini juga sebenarnya tergantung bagaimana cara kita melihat segala sesuatu dari aspek yang berbeda gitu. Contohnya seperti yang udah disebutin tadi kewajiban menutup aurat gitu. Jadi di Aceh memang ada syariat Islam yang merupakan bentuk kekhususan di provinsi Aceh itu sendiri. Dan syariat Islam ini memang berlaku bagi orang-orang yang beragama Muslim saja gitu. Nah kalau misalnya wisatawannya Muslim, ya itu kembali ke pribadi masing-masing bagaimana menyikapi untuk berpakaian tertutup gitu. Sedangkan sebenarnya nggak perlu ke Aceh juga kita tahu bagaimana kewajiban itu harus dilaksanakan gitu. Berbeda dengan wisatawan non-Muslim. Banyak yang menghargai kearifan lokal yang ada di Aceh. Tapi sebenarnya itu mereka nggak wajib untuk menggunakan jilbab, bahkan berpakaian tertutup gitu. Hanya saja mereka diwajibkan untuk berpakaian tertutup saat memasuki destinasi ataupun tempat-tempat ibadah gitu. Namun selain di tempat ibadah ya sebenarnya mereka nggak apa-apa asalkan berpakaian sopan aja karena kita juga banyak temui wisatawan asing yang memang berpakaian selayaknya mereka biasa berpakaian namun ya lebih sopan aja gitu karena kalau kita tahu dan kalau kita sadar untuk memutuskan liburan atau berpariwisata di suatu daerah, pasti kita juga udah ngelakuin research dan belajar bagaimana cara kita menghargai tempat tersebut gitu. Ibaratnya pepatah seperti yang dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Tapi sebenarnya nggak seketat apa yang teman-teman dengar gitu. Berarti gitu ya. Berarti seluruh wisatawan itu boleh datang ke Aceh. Berarti apa sih? Semua semua itu tidak ada benarnya ya, Kak. Berarti itu semua tidak benar ya, Kak. Jadi yang penting kita itu yang penting kita itu berpakaian sopan. Nah, berarti buat kalian nih yang pengguna internet, kalau misalkan kalian
kalau misalkan kalian pengguna internet, kalian itu harus lebih pintar lagi untuk memilah-milah lagi ini, memilah-milah informasi, jangan langsung percaya terlebih lagi. Kalau informasi itu bukan datang langsung dari orang yang berasal dari daerah itu sendiri. Nih Kak, aku mau nanya juga, apakah masyarakat Aceh itu terbuka dengan wisata? Oh, bukan itu. Aku mau nanya juga, apakah wisatawan yang datang itu perlu memenuhi peraturan tertentu? Ya, misalnya peraturan seperti apa? Dari syariat Islamnya itu sendiri atau gimana? Iya Kak. Oke, jadi seperti yang udah Farah jelaskan tadi, ya sebenarnya kalau untuk wisatawan Muslim itu sebenarnya dituntut untuk melaksanakan kewajiban dengan menggunakan pakaian tertutup gitu. Selain itu, untuk wisatawan non Muslim, mereka bisa sebenarnya mereka bebas menggunakan pakaian terbuka asalkan itu sopan, tapi juga untuk menikmati liburan ataupun wisata itu sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah-daerah tersendiri di Aceh itu. Misalnya kalau di Sabang mungkin ada beberapa tempat yang memang memberikan izin bagi wisatawan non-muslim untuk berenang dengan menggunakan pakaian terbuka, namun tidak di semua tempat seperti itu. Nah, itu sesuai dengan kebijakan dan juga sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat gitu. Namun pada umumnya ya seperti yang sudah Farah jelaskan tadi, lebih baik untuk menghargai dan juga menjunjung kearifan lokal yang ada di sebuah tempat gitu. Kayak kita kan kalau mau misalnya liburan, pasti kita harus menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di tempat yang akan kita kunjungi gitu. Iya Kak, karena banyaknya asumsi dan persepsi dari berbagai orang mungkin ya, membuat kita sebagai yang bukan masyarakat Aceh pun kayak langsung menyimpulkan kalau mau ke Aceh tuh harus mikir berulang kali dulu karena daerahnya kan sangat kental dengan budaya Islaminya Kak. Jadi Kak, mau nanya lagi nih Kak, kalau boleh dari Kakak sendiri, apakah rekomendasi buat para wisatawan yang ada rencana buat berkunjung ke Aceh? Dan mungkin media platform apa yang bisa dipercaya untuk mendapatkan berbagai macam informasi terkait pariwisata di sana? Biar nggak salah paham lagi Kak, kayak tadi. Oke, jadi kalau untuk rekomendasi mungkin sesuai dengan target ya. Jadi kebetulan sedikit cerita mengenai pengalaman saat para bertugas di luar daerah, itu kalau misalnya ada wisatawan yang tanya gitu kan, kalau ke Aceh enaknya kemana gitu, itu tergantung sama yang nanya gitu. Kalau yang nanyanya memang Muslim gitu, Farah lebih merekomendasikan untuk ke daerah-daerah ataupun ke destinasi yang memang sudah ada sertifikasi wisata halal gitu, agar mereka juga lebih mudah untuk beribadah gitu. Dan juga mereka pasti lebih senang untuk mencari tahu dan juga belajar mengenai sejarah, misalnya sejarah Masjid Raya Baitur Rahman itu sendiri yang ada di Banda Aceh gitu, ataupun kearifan lokal yang ada di setiap masing-masing daerah. Nah, kalau misalnya targetnya itu orang-orang barat yang notabene-nya memang suka ke wisata alam gitu, ya memang rekomendasinya ke pantai selatan di Aceh itu sekarang sudah mulai dibangkitkan oleh pemerintah, yaitu di Pulau Banyak dan juga Simelu, dan di situ lautnya memang sebenarnya sangat indah kalau kita searching ya, dan itu nggak kalah menarik. Misalnya kalau teman-teman lihat Maldives, ya kurang lebih seperti itu pemandangannya, dan di Pulau Banyak juga banyak destinasi pulau yang memang sudah difokuskan dari pemerintah itu sendiri. Nah, selain itu juga kalau misalnya wisata bahari udah ada, wisata untuk pegunungan tinggi juga ada di Gayo, dan di situ kita bisa merasakan pegunungan tinggi dan juga hasil-hasil olahan alam yang ada di situ seperti kopi yang terkenal gitu kan. Bahkan Starbucks aja pakai jenis kopi yang berasal dari Gayo gitu. Nah, selain itu juga masih banyak destinasi-destinasi lain. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat, kan kita juga sekarang udah lengket dengan platform digital ya gitu. Apalagi setelah kita beradaptasi dengan kebiasaan baru saat pandemi, mungkin semuanya pasti serba digital, dan untuk mencari informasi juga sangat mudah sekarang. Contohnya menggunakan aplikasi Instagram yang paling akrab kita
menggunakan itu untuk sehari-hari. Kita bisa searching wisata Aceh contohnya. Nanti juga akun-akun yang berkaitan dengan pariwisata Aceh pasti keluar gitu. Kalau untuk platform pemerintah yang official dalam bidang pariwisata itu ada di Sebutpar Aceh atau bisa di searching aceh-tourismtravel.com gitu. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin bisa Farah ketik di chatnya biar itu. Ya boleh Kak, buat teman-teman mungkin ada yang mau nyari-nyari kan, yang mau planning ke sana. Wah, jadi makin penasaran nih mau ke Aceh. Berarti tadi dicatat ya, berarti apa tadi Aceh Tourism Disebut Travel ya Kak? Makasih banyak Kak buat sharing-sharingnya hari ini. Kerasa sih manfaatnya. Jadi kayak sekarang itu aku tahu kalau wisata di Aceh itu kayak gimana dan jadi nggak bakalan mikir aneh-aneh lagi deh kalau mau planning ke sana. Nah, sekarang boleh dong Kak kita ice breaking sedikit. Kan tadi kita udah ngomongin tentang para wisata Aceh dan desas-desus Aceh yang tentang islaminya, budaya islaminya gitu-gitu ya Kak. Jadi kita sekarang mau ice breaking sedikit dengan beberapa pertanyaan singkat seperti fakta atau gosip seputar Aceh ya Kak, boleh ya? Boleh. Ini jawab cepat ya. Boleh Kak. Mungkin ada informasi tambahan tentang jawabannya Kakak juga nggak apa-apa. Boleh. Oke, pertanyaan pertama lebih nih jelas Kak. itu. Iya, pertanyaan pertama nih Kak. Gosip apa fakta? Bener gak sih Kak, mie Aceh itu mengandung daun ganja? Bukan daun ganja sebenarnya, itu sebagian fakta, sebagian gosip ya. Karena kita tahu pada umumnya mie Aceh sebenarnya nggak menggunakan daun ganja gitu. Tapi ada beberapa jenis masakan yang memang sebenarnya menggunakan biji dari ganja itu, namun tidak eh, tidak menggunakannya secara berlebihan karena juga akan mengakibatkan hal-hal yang fatal gitu, tapi juga dibatasi gitu. Jadi nggak semua jenis masakan terdapat biji ganja itu ya, bukan daun ganja, tapi sebenarnya lebih ke bijinya gitu. Dan nggak semua mie Aceh juga ada biji ganjanya gitu. Wah, berarti kalau Gitu. di sana mengenai biji ganja itu dilegalkan ya Kak? Sebenarnya nggak dilegalkan karena kan memang itu sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk uh, untuk pengolahan dan juga untuk proses penanaman ganja sebenarnya tidak dilegalkan gitu. Namun ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan budaya itu gitu karena memang udah melekat dari zaman kerajaan Aceh Darussalam. Dulunya memang biji ganja itu sebenarnya bermanfaat namun tidak secara berlebihan gitu. Jadi harus bijak menggunakan gitu. Berarti yang ada di internet itu semuanya yang katanya mie ganja itu berarti cuma gosip ya Kak? Oh iya, ngomong-ngomong kan setelah di apa yang dijelaskan kalau mie Aceh itu ada beberapa yang mengandung biji ganja. Nah, kira-kira Kakak pernah nyobain itu nggak? Atau gimana? Sejujurnya nggak pernah sih, karena memang susah untuk cari tempat-tempat tertentu seperti itu. Dan pada umumnya juga kalau nggak menggunakan biji ganja, juga rasa mie Aceh itu udah memang khas gitu dengan bumbu-bumbunya yang lain. Oh gitu ya, jadi penasaran juga nih aku Kak. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Gosip atau fakta, benar nggak sih katanya Aceh itu sempat mau jadi negara sendiri? Iya, itu fakta waktu sebelum tsunami. Oke. Lanjut ke Mungkin pertanyaan tiga bagaimana berarti. pertanyaan ketiga? Lanjut ke pertanyaan 3 ya Kak. Gosip apa fakta? Apakah benar jika seseorang di Aceh melakukan sebuah perbuatan buruk seperti mencuri, berzina, dan sebagainya akan dihukum cambuk, Kak? Itu fakta bagi yang beragama muslim dan nggak semua hukumannya itu hukuman cambuk. Karena itu sesuai dengan hukuman jinayah yang ada di syariat Islam gitu. Jadi nggak semuanya dicambuk gitu. Tapi masih berlaku sampai sekarang, Kak, hukuman itu? Iya, masih berlaku sampai sekarang. Dan bahkan ada fakta menarik nih tentang hukuman cambuk itu sendiri. Ada warga non-muslim yang sempat melakukan tindakan pidana dan sempat ditanyakan apakah ingin diadili secara aturan negara ataupun mau diadili secara syariat Islam gitu.
Dan ternyata mereka lebih memilih untuk dicambuk karena prosesnya itu lebih cepat dan prosesnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama seperti dalam tahanan ataupun hukuman denda dari sekian rupiah gitu misalnya. Dan ini merupakan fakta menarik sebenarnya bagi hukuman cambuk itu sendiri. Kalau dihukum cambuk kayak gitu, itu ada penontonnya gitu, Kak? Memang kalau di syariat Islam dianjurkan untuk ditonton karena agar dapat menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang mungkin ada hasrat untuk melakukan tindakan pidana ke depannya gitu. Wah, serem juga ya. Tapi ya gimana? Lebih aman aja gitu. Nggak usah berbuat buruk lah ya, teman-teman, dicatat. Nggak usah mencuri, nggak usah berzina. Lanjut ke pertanyaan 4, Cep. Iya, jangan melakukan tindakan yang tidak terpuji ya. Oke, ke pertanyaan keempat ya, Kak. Gosip atau fakta? Katanya Aceh itu merupakan surga dunianya kopi. Itu benar nggak, Kak? Fakta dong, karena di Aceh juga kita tahu bahwa terkenal Aceh itu sebagai 1001 warung kopi. Bahkan ya di setiap sudut kota ataupun desa itu pasti ada warung kopi dan ada olahan ataupun produksi sendiri dari usahawan ataupun masyarakat Aceh itu sendiri. Wah, gila ya, keren banget. Sebagai pecinta kopi nih, rasanya aku pengen datang ke Aceh dan mengunjungi tempat-tempat itu nih, Kak. Pengen tahu nih kopinya fresh from the oven, kopi Aceh yang fresh from the oven gitu, Kak. Sama CP udah yang paling terkenal. Ya. Nanti kita yang paling terkenal aja CP. Iya, Farah. Ya udah baik, lanjut ke pertanyaan terakhir kalau gitu ya, Kak. Gosip atau fakta? Kalau mahar untuk meminang perempuan di Aceh itu termasuk mahar yang termahal di Indonesia. Kalau yang termahal mungkin orang kurang bisa jelaskan. Cuman kalau mahar di Aceh itu memang terkenal mahal gitu, karena mereka juga menggunakan sistem mayam gitu, seperti misalnya satu mayam itu kalau nggak salah sekitar kalau dirupiahkan sekitar 3 juta sekarang. Dan rata-rata mahar di Aceh itu sekitar 20 hingga 25 mayam gitu pada umumnya. Dan itu bisa dikalikan satu mayamnya sekitar di 3 juta gitu. Wah, mahal juga ya. Berarti untuk para cowok yang lagi naksir-naksir perempuan Aceh, udah kuliah dulu yang benar ya. Cari kerjaan yang baik, biar bisa meminang tuh perempuan yang kau mau. Berarti thank you banget ya Kak atas sharing-sharingnya hari ini. Benar-benar bermanfaat banget pokoknya. Oh, ya sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, boleh dong Kak aku meminta sepatah dua patah kata sebagai pesan buat anak-anak muda sekarang supaya tetap bisa menjaga potensi pariwisata di daerahnya masing-masing Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Farah. Jadi ada sedikit pesan mungkin dari Farah sendiri kalau misalnya untuk mengembangkan potensi wisata dari anak muda itu sendiri. Sebenarnya do what you love and love what you do aja gitu. Jadi lakukan apa yang kalian sukai, tapi juga kalian harus cintai apa yang sebenarnya kalian harus lakukan gitu di masa muda, dan lakukanlah hal-hal yang positif, berikanlah image yang baik khususnya bagi Provinsi Aceh itu sendiri, agar saat kita keluar nggak ada lagi tuh asumsi yang buruk mengenai Aceh. Dan juga pemuda Indonesia sama seperti itu, kalau kita keluar Indonesia ya kita harus memberikan yang terbaik, harus merepresentasikan yang terbaik agar pemuda Indonesia itu dikenal dengan pemuda-pemuda yang inovatif serta terus berkembang setiap harinya gitu. Wah, bener banget tuh Kak. Berarti do what you love, love what you do. Nih buat kalian yang para generasi muda, wajib banget nih buat dengerin dan resapin baik-baik apa yang dibilang sama Kak Farah tadi ya.
Nih dari sekian yang telah di-share sama Kak Farah ini, kalau boleh aku mau menyimpulkan ya Kak. Jadi dari kesimpulan apa yang telah di-share sama Kak Farah tadi, kita bisa tahu kalau ternyata pariwisata Aceh itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan oleh orang selama ini. Tentang peraturan atau sebagainya itu gak seseram itu ya guys. Terus yang kedua, sebagai masyarakat Indonesia daripada kita jauh-jauh explore ke luar negeri, mending kita explore Indonesia aja karena ada banyak sekali tempat yang belum banyak kalian kunjungi yang keindahannya pun gak kalah jauh dari Bali. Contohnya itu adalah Aceh. Dan nggak Farah? Bener, betul banget CP. Wah, gak kerasa ya kita akhirnya udah di ujung acara ngobar kali ini. Seneng banget rasanya kita bisa ngobrol bareng, benar-benar bermanfaat bersama orang yang luar biasa juga kayak Kak Farah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya untuk sharing dan ngobrol bareng. Ya, terima kasih kembali juga untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk diskusi dan juga sharing. Semoga bisa memberikan output yang luar biasa untuk teman-teman agar terus menginspirasi, agar bisa menjadi pemuda yang inovatif ke depannya. Amin, amin. Amin. Semoga kita bisa sharing-sharing di lain kesempatan ya Kak. See you, semoga sukses, sehat selalu, dan tentunya jaga kesehatan ya Kak. Ya, terima kasih kembali. See you Kakak, dadah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu beberapa hal-hal yang di-share oleh Kak Farah. Itu benar-benar bermanfaat ya Farah. Jadi kita bisa tahu nih yang asalnya kita itu tertutup banget, bukan tertutup sih, kayak kita itu nggak tahu tentang peraturan Aceh, kayak takut sendiri akan apa yang di-share di media sosial oleh orang-orang yang padahal si berita itu sebenarnya nggak benar gitu ya Farah. Iya betul, berarti kita harus benar-benar pintar-pintar untuk mencari informasi. Dan kebetulan tadi juga kita udah tahu hal-hal bermanfaat yang di-share oleh Inung Banda Acehnya sendiri ya Farah. Semoga semua hal itu bisa bermanfaat bagi semua audiens yang hadir pada kali ini, yang hadir dari awal sampai akhir perbincangan kali ini, dan tentunya bermanfaat juga bagi yang nantinya nonton ngobar di episode kali ini. Terima kasih banyak semua yang udah nonton di episode ngobar kali ini. Semoga semua pada sehat selalu ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena gratis. Aku Farah. Aku Adinda Chandrika Putri. Kita pamit undur diri. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah bergabung pada ngobar kali ini. Barudak senang bisa menemani kalian semua. Sampai berjumpa di episode ngobar selanjutnya. Gabut. Ngobar aja yuk. Hayu.